kita sudah dikasih sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa melanjutkan kegiatan di mabit ini ya dengan penuh semangat. Nah, sekarang siapkan kepalanya, siapkan otaknya untuk diisi ilmu lagi ya. Insya Allah ilmunya bermanfaat. Oke, sudah siap? Kita awali dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang semalam kira-kira bisa nggak untuk membekali kalian menulis? Bisa. Sudah bisa? Insya Allah nanti kalau ibu tugaskan, ayo kita menulis dengan tema ini, karena sudah bisa yang menceritakannya ya. Di dalam cerita harus memuat yang tadi, temanya apa, alurnya bagaimana, settingnya di mana, gaya bahasanya juga harus yang bagus, sudut pandangnya jelas, mau aku atau dia atau kamu ya kan. Nah itu harus jadi bekal kalian untuk menulis. Nah selanjutnya, kalau adik-adik sudah siap untuk menulis, maka kita akan melangkah ya ke cara bagaimana untuk menulis untuk menulis ya. Apa tadi bacaannya tuh? Langkah menulis buku. Kita mau menulis buku. Nah, yang pertama harus kita perhatikan adalah kita akan menentukan apa ini? Menentukan tema. Coba sekarang, semalam sudah dibahas ya. Temanya contohnya apa yang semalam kita bahas? Sekolah. Tentang sekolah, berarti nanti ceritanya itu seputar sekolah. Ya, ya misalkan tadi terlambat sekolah ceritanya, atau dimarahi di sekolah ya, atau lain-lain. Selanjutnya langkahnya adalah kalian memilih genre. Apa itu genre? Coba silakan dibuka. Apa itu genre? Apa itu genre? Ya apa Bu Lilis? Ya Bu Lilis sudah ngomong apa tadi? Sekarang sastra atau kelompok sastra atas dasar bentuknya. Oke, ragam sastra atau macam sastra atau kelompok sastra. Nah coba kalian lihat ya buku yang di Soma. Nah, oh ya itu ada 3 ya. Ada 3 apa saja? Yang pertama non-fiksi, yang keduanya fiksi, yang ketiganya fiksi. Nah sekarang kalian perhatikan baik-baik, karena ini nanti yang akan kalian pilih. Kalian akan pilih pakai genre yang mana? Apakah non-fiksi, apakah fiksi atau faksi? Nah apa bedanya? Kalian perhatikan. Kalau non-fiksi ya itu adalah genre ya yang memuat fakta atau kenyataan. Berarti sifatnya fakta atau beneran. Fakta itu berarti beneran atau kenyataan. Nah biasanya dalam non-fiksi itu dia ada data-data yang dilengkapi ya. Contoh kalau kelas 7 kemarin sudah praktek ya. Praktek membuat laporan penelitian tentang bahaya rokok dari sumber-sumber. Nah sumber-sumber yang dicari oleh kalian dari internet, nah itulah yang namanya data. Sehingga laporan ilmiah yang kemarin Mbak Sandi sama Kak Faid buat itu termasuk genre dari non-fiksi. Itu seperti itu. Paham yang non-fiksi? Atau kalian punya buku paket? Ada yang bawa buku paket? Enggak. Ada nggak contoh buku paket di sini? Nah di buku paket coba kalian lihat halaman belakang. Itu biasanya ada sumber yang diambil untuk menulis buku itu, ya enggak? Berarti kan ada data-data asli ya, data-data yang sifatnya fakta. Nah itu adalah non-fiksi. Ya paham ya? Contohnya non-fiksi adalah karya ilmiah. Ya paham? Mengerti? Nah fiksi ini ya kalian perhatikan adalah cerita rekaan, hayalan, fantasi atau sejenisnya. Atau bahasa gampangnya fiksi itu berarti bohongan gitu ya, atau hayalan kalian saja. Terserah kalian berimajinasi seperti apa, kalian mau tokohnya seperti apa, mau dia matanya hilang sebelah, mau dia telinganya hilang sebelah, itu bebas ketika kalian mau menuliskan fiksi ya, sesuai sama hayalan kalian. Cerita Soma apakah dia fiksi? Enggak. Apakah dia non-fiksi atau fiksi Soma? Fiksi. Fiksi atau non-fiksi? Fiksi. Kenapa? Karena cerita Soma itu nggak ada, ya kan? Tapi ini adalah karangan atau hayalan. Jadi bebas. Ketika kalian nanti menentukan genrenya itu fiksi, kalian bebas mau bikin ceritanya seperti apa, mau bikin tokohnya seperti apa, itu bebas. Understand?
Itu. Yang terakhir genrenya adalah faksi. Faksi itu singkatan, ya, singkatan dari apa di situ? Fakta fiksi. Fakta fiksi, ya. Artinya apa? Di dalam karya tersebut itu sebenarnya ada yang benernya, ada faktanya, ya. Tapi difiksikan atau ditulis dengan gaya fiksi. Contohnya mungkin ada di sini yang pada nulis cerita misalkan ketika program tabarok, ya kan? Ya nggak ada kan? Nah itu namanya faksi. Kenapa faksi? Karena itu memang sebenarnya kejadiannya ada, kemudian ditulis dalam fiksi. Mungkin ditambahkan dialog-dialog yang lebih bagus gitu ya dibanding ketika kenyataannya, atau ditambahin misalkan setting-setting yang di luar dari yang aslinya, itu boleh ya. Jadi artinya ketika faksi itu ada kisah nyatanya ya, tapi ditulis dalam bentuk fiksi. Paham nggak? Misalkan ibu mengambil tema tentang ibu, ya. Nah, ibu itu bisa saja ibu bercerita tentang apa? Kebaikan ibu bisa juga, ya. Apalagi yang bisa ibu ceritakan dari kebaikan ibu kira-kira cerita tentang ibu kira-kira apa? Apa? Sayang ibu, kasih sayang ibu, apalagi apa? Iya, durhaka terhadap ibu gitu misalnya. Apa? Coba kita ambil 5 ya. Durhaka kepada ibu. Tega yang lebih luas lagi ya Kak. Nah, oke cukup lah ya, 4 saja. Nah ini contoh idenya. Nah, sekarang coba buat minimal 3 ide tentang tema yang kalian buat. Minimal. Kalau kalian mau lebih dari 3 boleh, silakan. Berarti oh iya, aku temanya sekolah nih, berarti aku mau nulis kira-kira nulis ini atau nulis apa tentang sekolah. Nah sekarang kalian perlukan 3 minimal 3 ide tentang tema kalian. Silakan. Nah sekarang kalian perhatikan, dari 3 atau yang lebih ide yang kalian tulis tadi, sekarang coba kalian pilih ya, ide 3 tadi kalian pilih salah satu. Pilih salah satu, itu yang nanti akan kalian buat tulisannya. Adalah membuat opening yang menarik. Opening itu apa? Opening itu what is meaning of open? Membuka, berarti membuat opening adalah membuka cerita, ya. Nah, ketika kita membuat cerita itu harus yang menarik. Kenapa harus menarik? Ketika kalian menuliskan sebuah cerita, maka kalian harus belajar untuk membuat opening atau pembuka cerita yang menarik. Nah, sekarang bagaimana Bu caranya agar membuat cerita yang menarik di awal, biar orang tadi penasaran ya, penasaran dengan cerita yang kita buat. Nah, kalian perhatikan, yang pertama kalian mengawali dengan sebuah puisi. Soalnya tadi ibu temanya tentang apa? Ibu ya. Nah, bisa diawali dengan sebuah puisi tentang ibu ya. Ibu, kau adalah pelita di setiap hari-hariku, ya kan? Tanpa lelah engkau merawat dan mengasuhku. Ibu, aku sayang padamu. Nah, itu puisi. Baru nanti bawahnya sebuah cerita. Gitu, paham? Selanjutnya yang bisa kalian pilih adalah menggunakan quotes ya, atau kata mutiara. Misalkan kayak kemarin cerita kita ya, manjada wajada. Nah, boleh di depannya seperti itu. Contohnya misalkan kayak gini, kata mutiara dari Umar bin Khattab. Ya, ini kan ibu nulis cerita ya, depannya ada kayak gininya. Nah, ini contohnya. Kalian juga boleh mengutip kata-kata mutiara dari orang lain. Kalau kalian mengutip kata mutiara dari orang lain, kalian sertakan siapa yang membuat kata mutiara tadi. Ya. Kalaupun kalian bisa membuat sendiri boleh, ya, kata mutiara yang kalian buat sendiri. Yang ketiga ini sudah kalian praktekkan. Contohnya kayak gini, judul ceritanya meninggalkan yang sia-sia. Nah, di bawahnya ada hadis, ya kan? Ada hadis. Nah, ini adalah contoh dari opening cerita, yaitu bisa berdasarkan hadis atau ayat-ayat Al-Qur'an. Kalian juga boleh menggunakan onomatok, suara
Itu contohnya misalkan brak atau prang, terdengar piring jatuh. Ada kan yang salib, ya kan? Suaranya apa saja, boleh suara benda-benda, boleh suara mobil. Selanjutnya, pilihan awal opening cerita itu juga bisa kalian gunakan dengan dialog. Jadi awal cerita itu diawali dengan dialog. Kenapa kamu berbuat seperti itu kepadaku? Gitu, misalkan dialog pertamanya teriak Afizah gitu. Nah akhirnya kan penasaran, ih ada apa ya? Gitu, akhirnya penasaran ya. Nah baru aku bisa membaca ceritanya. Oke. Nah kemudian yang terakhir yang boleh kalian jadi pilihan juga, kalian menggunakan kalimat solid. Kalimat solid adalah berarti kalian mendeskripsikan sehingga ketika si pembaca itu membaca tulisan tersebut itu seolah-olah nanti akan melihat, oh iya, ketika digambarkan oleh si penulis dia akan membayangkan, ya indranya akan terpakai, baik itu matanya, telinganya atau hidungnya, itu akan merasakan, atau kulitnya. Contoh, coba kalian lihat di kalimat yang ada di bawahnya. Contohnya yang mengawali dengan kalimat showing. Kalian perhatikan. Ali adalah lelaki berdarah Arab, matanya besar, hidungnya mancung. Setiap kali tersenyum, tampak gigi putihnya berderet sangat rapi. Kalian kira-kira bisa nggak membayangkan sosok Ali? Bisa nggak? Ketika ibu bilang matanya besar, pasti kan akan terbayang, oh ya matanya gede, gitu kan? Hidungnya mancung, seperti itu. Itu adalah kalimat showing. Itu bisa menjadi pilihan untuk membuat opening. Atau misalkan ceritanya gini, semilir angin sore itu di pantai menerpa wajahmu. Sayup-sayup terdengar seseorang berteriak. Kira-kira indera apa yang kalian pakai? Pertama pendengaran sama apa? Kulit. Ya kenapa? Karena tadi semilir angin. Seolah-olah ketika kalian membaca semilir angin, kalian ingat ketika angin itu apa? Ketika semilir angin itu seperti apa? Nah itu namanya showing. Ini yang perlu kita pelajari ketika kita nulis, yaitu bagaimana cara menulis dialog. Nah, kalian harus perhatikan cara menulis dialog. Yang pertama, cara penulisan dialog apa? Coba dibaca. Cara penulisan dialog menggunakan apa? Menggunakan tag di belakang dialog. Contohnya ini di sini. Oke. Yang selanjutnya, ya, cara penulisan dialog yang pertama harus kalian perhatikan adalah ketika dialog tersebut menggunakan tag di belakang kalimat. Ini kalimatnya. Ketika menuliskan dialog, ini dikasih tanda petik 2 petik di depan. Kemudian kalimatnya awalnya harus huruf besar. Ya, awal kalimat harus huruf besar. Sudah? Nah, kemudian di akhir, ya, kalau dia bukan kalimat tanya, kalau dia bukan kalimat seru, maka menggunakan koma. Tidak boleh menggunakan titik kalau dia tag. Tag itu seperti apa? Contohnya gini, Rudi sedang marah, kata Rani. Nah, kata Rani ini namanya tag. Nah, kemudian ini huruf besar menggunakan tanda petik tutup, ya. Untuk huruf di sini harus huruf kecil. Ibu ulangi, ketika kalian menuliskan dialognya tadi bukan kalimat tanya, bukan kalimat perintah atau yang seru, ya. Maka kalian menggunakan yang pertama tanda petik pembuka dialog, kemudian koma, kemudian tanda petik dialog. Ini tagnya, hurufnya diawali dengan huruf ke. Yang kedua, kalau misalkan di situ menggunakan kalimat tanya, ya, atau seru, ya. Apa kabar itu kalimat apa? Apa kabar itu kalimat apa? Kalimat tanya. Seperti biasa ketika nulis dialog, maka di sini tanda petik, kemudian diawali huruf besar. Kemudian kalau kalimat tanya, tulis menggunakan tanda tanya. Kemudian tanda petik ini
harus menggunakan tanda titik. Ketika kalian menulis ya, kalian harus memperhatikan tanda baca. Yang kalimat berita diakhiri dengan tanda titik. Kemudian jangan lupa kalau di awal kata itu harus huruf besar. Tanda koma digunakan untuk perincian atau pembilangan. Contoh perincian itu ada di bawahnya ya. Contohnya misalkan ibu membeli wortel, sawi, dan terong. Kalau kalian mau bertanya berarti menggunakan tanda tanya. Nomor 4, tanda umumnya dibaca. Terpenggal atau pengulangan. Contohnya sayur mayur atau kupu-kupu. Yang kelima, coba Abid yang gak nangkep Bid. Yang kelima apa Bid? Bid? Tanda titik 2 digunakan untuk